kepala sekolah, selamat pagi para peserta ya dari berbagai kalangan dan juga para hamba-hamba Tuhan yang join juga di sesi webinar kita hari ini. Saya bersyukur bahwa diberikan kesempatan untuk kita diskusi dan berbagi ya Bapak Ibu. Jadi kita akan banyak untuk kita sharing, berbagi mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi kepribadian guru melalui Perencanaan Keuangan Keluarga Indonesia atau PK2I. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur siang hari ini masih bisa menyapa Bapak Ibu semua. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian kita bisa fokus ya di dalam 30 menit ke depan. Saya akan mencoba untuk membahas aspek PK2I. Ini adalah salah satu passion yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya bisa bagikan kepada, khususnya hari ini, kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh partisipan yang hadir di webinar ini. Saya kira ini bisa menjadi pembelajaran yang menarik buat kita semuanya. Next. Nah, izinkan saya untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1442 Hijriah. Saya bersyukur sekali 2 tahun yang lalu saya juga pernah mengisi di 2 desa di Tangerang, di Tanjung Anong dan di Margamulyo, tepat juga di bulan Ramadan. Dan saya melihat Bapak Ibu yang hadir antusias sekali, meskipun sedang berpuasa, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar tentang apa itu financial planning atau PK2I, Perencanaan Keuangan Keluarga Indonesia. Baik, saya akan mulai saja, Bapak Ibu sekalian. Next, ya saya akan dibantu oleh operator. Nah, mengapa saya berbagi tentang hal ini? Karena saya melihat ada 4 kompetensi guru. Nah, seringkali kita banyak mengikuti sesi kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Nah, tetapi guru pun memiliki 2 kompetensi yang penting, Bapak Ibu, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, kompetensi kepribadian akan saya bahas hari ini dengan pendekatan PK2I atau Perencanaan Keuangan Keluarga Indonesia. Nah, mengapa saya melihat ini sesuatu hal yang penting? Ya, dan saya melihat masih jarang sekali kompetensi kepribadian ini dibahas di dalam sesi-sesi webinar, sehingga ini menjadi bagian yang menurut saya penting juga untuk disampaikan. Dan kita nanti bisa berdiskusi banyak hal seputar kompetensi kepribadian, khususnya di dalam merencanakan keuangan keluarga kita. Baik yang sudah berkeluarga maupun guru yang masih lajang, ya, mungkin Anda sedang berdoa untuk menemukan siapa jodoh Anda. Yakinlah Tuhan pasti mengirimkan jodoh yang terbaik buat Anda. Sederhana caranya, Anda bisa kelola uang dengan baik, maka bagi yang wanita, para pria akan menghampiri Anda. Ya, Anda tinggal pilih nanti. Ya. Atau Anda yang pria, ya, yang masih lajang, Anda jadi guru, atau Anda berprofesi sebagai praktisi pendidikan, ya, Anda bisa kelola uang dengan baik, Anda bisa mempersiapkan keuangan dengan baik, Anda sudah siap bertemu dengan calon mertua. Ya. Tapi bukan itu poin pentingnya. Yang penting Anda bisa mengelola keuangan dengan baik meskipun Anda masih lajang. Termasuk para mahasiswa. Ya, saya melihat banyak sekali mahasiswa yang join di sini, baik yang dari UPH maupun yang non UPH. Saya appreciate Anda masih muda, sudah tertarik untuk belajar merencanakan keuangan. It's good. Ya. Artinya bahwa kompetensi kepribadian dalam konteks bagaimana kita bisa bersama-sama, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, untuk menjadi pribadi yang jujur dan berakhlak mulia. Nah, salah satu cara untuk kita bisa jujur dan berakhlak mulia adalah nampak daripada cara kita dalam mengelola uang. Baik uang pribadi kita maupun uang yang dipercayakan kepada kita dari institusi di mana kita bekerja. Termasuk Bapak Ibu guru yang mungkin ada yang menjadi bendahara sekolah atau pengelola keuangan sekolah atau pengelola keuangan di institusi yang lain. Nah, saya pikir nilai kejujuran dan akhlak mulia ini bagian yang sangat penting, sehingga Bapak Ibu bisa dipercayakan sebagai steward, sebagai pengelola yang baik, ya, khususnya dalam hal finansial atau keuangan. Nah,
Poin penting yang kedua adalah di dalam kompetensi kepribadian guru adalah bagaimana kita bisa bersama-sama memiliki etos kerja tinggi dan bertanggung jawab. Nah, ini akan saya bahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin penting dalam PK2I, saya akan masuk dari sini. Poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama dan ketiga akan saya coba relevansikan dengan topik kita hari ini. Next. Ya, saya mau tanya, kita coba interaktif ya, Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan statement-statement ini? Ya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa uang menentukan kebahagiaan keluarga? Silakan salah satu bisa memberikan respon. Setuju atau tidak? Bahwa uang itu menentukan kebahagiaan keluarga. Seperti di gambar itu kayak sedang mandi uang begitu ya. Rasanya kalau banyak uang itu hati sukacita, hati gembira dan bahagia. Oke. Ya, saya lihat dari dua statement ya, menarik. Ada yang tidak, ada yang setuju. Halo dengan Pak Iwan. Pak Iwan bisa terkoneksi dengan saya, Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Ya, nampaknya Pak Iwan sedang terkendala jaringan mungkin ya. Saya coba yang setuju ya. Saya coba lihat ini. Kita mungkin interaktif saja Bapak Ibu ya supaya kita tidak mengantuk ya karena ini sesi sebenarnya sesi yang interaktif ya. Pak Leonardo. Halo Pak Leonardo. Halo Pak Leonardo Alvin, bisa dengar suara saya? Oke, nampaknya belum terkoneksi. Ibu Sri Hastuti. Halo Ibu Sri Hastuti. Pak, selamat pagi Pak. Ya, dengan Ibu Sri Hastuti. Ya betul. Ya, silakan Bu, memperkenalkan singkat saja Ibu Sri Hastuti dari mana? Ya, nama saya Astuti dari Tangerang Pak. Baik. Ibu mengajar di mana Ibu? Di salah satu sekolah swasta di BSD Pak. Baik, salam kenal Ibu. Silakan Ibu, mengapa Ibu mengatakan bisa jadi ya uang menentukan kebahagiaan keluarga? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Hanya berbagi sedikit saja bisa jadi untuk karena kebahagiaan itu kan tergantung sudut pandang setiap orang merasakan kebahagiaan itu. Bisa jadi bagi sebagian orang uang itu tidak terlalu berarti, tapi kebersamaan dengan keluarga itu nomor satu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain juga bahwa kebahagiaan uang juga menentukan kebahagiaan dalam artian untuk mencapai cita-cita, misalnya ingin membeli apa yang dia inginkan untuk menunjang mungkin pendidikan anak dan lain sebagainya, itu kan pasti kita memerlukan uang dan itu pasti juga bisa, jika uang tersedia berarti kan cita-cita tersebut bisa tercapai. Jadi pada dasarnya sebenarnya uang itu perlu, tetapi mungkin bukan menjadi hal utama untuk mencapai kebahagiaan, tapi itu sangat menunjang untuk mencapai kebahagiaan itu Pak mungkin ya. Terima kasih Pak. Ibu Sri Hastuti ya. Ya, terima kasih. Saya mau dengar satu lagi ya dari audiens ya. Dengan Pak Iwan Gunawan, apakah sudah terkoneksi dengan saya Pak Iwan? Halo. Ya, halo dengan Pak Iwan. Iya. Nah, silakan Pak Iwan. Pak Iwan mengajar juga sebagai guru? Asisten ya. Oh baik. Di mana ya, Pak mengajarnya? Di Montessori School. Oh. Silakan Pak. Sana. Bagi saya mungkin tanda kutip kalau saya masih sendiri ya. Ya. Belum merit. Mungkin bagi saya uang tidak segalanya karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Boleh uang banyak tapi kalau kita sakit, apakah bisa dinikmati uang itu? Intinya mungkin bagi saya, bagi setiap orang berbeda tanda kutip uang ya. Kita butuh uang, kita butuh beli ini, beli itu. Tetapi uang itu tidak segalanya. Bagi saya tidak membuat kita bahagia karena uang. Karena ada positif negatifnya. Negatifnya uang itu bisa kita salah gunakan, beli narkoba dan lain-lainnya. Itu hanya kebahagiaan semu. Tapi uang itu tidak segalanya. Terima kasih. Ya, nah nampaknya terkendala jaringan ya, Pak Iwan ya.
Ibu moderator. Itu Pak. Oke, baik. Ya, halo Ibu moderator, saya mau cross check apakah suara saya bisa terdengar? Ya, bagus Pak Adit. Ya, kedengaran Pak. Sempat terputus tadi ya. Iya, siap Pak. Kedengaran Pak. Baik, oke. Baik, tadi ada sharing dari Pak Iwan dan Ibu Astuti ya, dengan dua sudut pandang yang berbeda, tetapi intinya bahwa mereka memiliki argumentasi masing-masing. Nah, mari kita lihat sama-sama, apakah uang menentukan kebahagiaan dalam keluarga? Saya mau ambil satu kata, yaitu menentukan. Jawabannya apa? Bohong, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita berkata bahwa uang itu yang menentukan ya kebahagiaan dalam keluarga, jawabannya adalah bohong atau tidak. Ya. Karena uang bukan menentukan kebahagiaan, tetapi uang adalah sarana yang kita gunakan untuk menuju kepada kebahagiaan keluarga. Tetapi bukan satu-satunya sarana atau alat yang menentukan kebahagiaan. Tadi Bu Sri Astuti mengatakan bahwa kalau kita bisa kumpul dengan keluarga, begitu ya, kita bisa bahagia. Ya, ada statement yang statement klasik mengatakan makan tidak makan, yang penting kumpul. Ya, lapar juga ya. Tetapi setidaknya ini menolong kita untuk melihat bahwa ternyata uang tidak menentukan kebahagiaan. Ya. Yang kedua, uang tidak menentukan kebahagiaan dalam keluarga. Uang adalah sarana untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam keluarga. Orang memiliki banyak uang atau kaya tidak pernah mengalami persoalan ekonomi atau kesulitan keuangan. Kira-kira benar atau tidak ya? Kalau uangnya banyak, kaya, maka kita merasa tidak ada kesulitan dalam hidup ini. Apa jawabannya? Next. Bohong. Ya. Ya. Ada yang menjawab salah di chat ya. Orang yang kaya sekalipun, Bapak Ibu, mereka juga bergumul, bahkan mengalami persoalan ekonomi yang lebih banyak daripada mereka yang memiliki uang cukup atau mungkin pas-pasan begitu ya. Karena tingkat pendapatan itu berbanding lurus dengan tingkat pengeluaran. Ya, kalau kita melihat salah satu teori dari Adam Smith atau The Wealth of Nation, ya, secara ekonomi, secara teori mengatakan bahwa kalau orang sudah berpenghasilan tinggi dengan pendapatannya relatif tinggi, maka tingkat kebutuhan akan mengikuti. Bahkan tingkat keinginan akan semakin tinggi untuk memiliki sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dibeli, tapi karena memiliki banyak uang, jadi pengen membeli. Atau harus berhadapan dengan banyaknya pos-pos yang harus dikeluarkan untuk membelanjakan sejumlah uang yang dimiliki. Jadi orang memiliki banyak uang atau kaya tidak pernah mengalami persoalan ekonomi. Jawabannya adalah bohong, ya, tidak benar. Next. Nah ini ya, ini adalah obat macam-macam keluhan penyakit. Cap 2 bapak-bapak ya. Uang dapat menyelesaikan segala persoalan ekonomi keluarga. Wow, uang dapat menyelesaikan segala persoalan ekonomi keluarga, pokoknya punya uang. Kira-kira betul atau salah? Next, jawabannya apa? Bohong ya. Bohong. Oke. Banyak menjawab tidak, salah atau bohong. Ya, uang tidak selalu dapat menyelesaikan segala persoalan ekonomi keluarga. Bahkan sebagian besar justru memicu persoalan keluarga, ya, karena salah mengelola uang. Iya. Next. Nah, ini saya mau ngomong sama yang masih lajang atau masih mahasiswa, ya, termasuk Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Cinta dan kesetiaanku berbanding lurus dengan tebal tipis dompetmu. Ini bahaya, Bapak Ibu ya. Waduh, kalau nggak ada uang. Kalau bagi ada Anda uang, yang ada abang, ya, yang Bang? menentukan pasangan hidup Anda, ya, lalu dia kalau sudah melihat dari tebal tipis dompet Anda, nah Anda harus berdoa nih, minta hikmat Tuhan ini. Kira-kira mau saya pilih jadi suami atau istri nggak? Karena ini prasyarat ya. Satu lagi. Next.
Wah, jatuh cinta itu pakai perasaan loh, Pak. Oh, wow, ya, ini anak milenial biasa begini ya. Tapi memeliharanya pakai penghasilan. Wah, nah ini seringkali muncul statement begini, ya. Oh no, ya, ini Bu Lia Nurmala ini. I disagree. Oke, Pak Sujud ya. Next, nah mari Bapak Ibu ya, seringkali kita memiliki statement-statement yang tidak tepat. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dari sisi konsep ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Nah, jadi webinar hari ini mungkin berbeda dengan webinar-webinar yang lain ya. Karena mungkin Bapak Ibu sering ikut webinar kalau bicara tentang uang adalah tidak terlepas dari sukses atau kaya ya. Tapi hari ini saya tidak akan mengajarkan Bapak Ibu untuk cepat kaya atau sukses ya. Tapi saya akan membawa Bapak Ibu untuk berkecukupan dengan berapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada Bapak Ibu. Dengan kata cukup. Bagaimana kita memandang anugerah Tuhan itu dengan kata cukup. Karena di dalam kata cukup itulah sesungguhnya kelimpahan hidup yang sejati. Saya ulang, ya. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu adalah cukup bagi kita. Tetapi kita harus bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Berapapun penghasilan yang kita dapatkan saat ini. Jadi saya tidak mengajak Bapak Ibu, mengajari Bapak Ibu untuk cepat kaya atau sukses ya di dalam webinar kali ini ya. Tapi kita akan coba punya perspektif yang baru tentang bagaimana kita merencanakan keuangan. Next. Nah, saya mencoba merenungkan begini. Masalah kesejahteraan itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental psikologis seorang guru maupun yang berprofesi sebagai selain guru. Hampir sama Bapak Ibu ya, tapi saya ambil contoh ini case-nya guru ya, karena guru akan merasa tenang di dalam kelas dan ketika melaksanakan tugas mengajarnya jika tidak terbebani masalah ekonomi rumah tangga. Tadi Ibu moderator sudah singgung sedikit tentang ini, dan mungkin tidak hanya guru Bapak Ibu ya, kalau kita mau jujur ya, kalau di rumah misalnya anak Bapak Ibu ya sedang membutuhkan susu atau makanan, lalu Bapak Ibu tidak memiliki sejumlah uang untuk membelinya, lalu Bapak Ibu bekerja, ya secara natural itu akan mempengaruhi entah sedikit atau banyak ya cara berpikir Anda dalam bekerja. Ya mungkin ada orang-orang tertentu yang memang profesional, artinya sementara waktu diletakkan dulu masalah ekonominya, tetapi tidak semudah itu Bapak Ibu, karena natur kita ini adalah akan memikirkan sesuatu yang kurang, yang belum terpenuhi ketika kita melakukan sesuatu yang lain. Ya, jadi poin yang pertama itu, ya, tidak semua memang, tetapi secara umum, secara psikologis akan mempengaruhi cara guru mengajar. Ya, yang kedua, silakan yang kedua, next. Bisa dibantu untuk next slide-nya? Apakah slide-nya sudah berpindah? Ya. Nah, salah satu potensi konflik yang marak terjadi pada kehidupan keluarga Indonesia masa kini, termasuk keluarga guru di dalamnya, adalah perencanaan keuangan yang tidak dilakukan dengan benar sehingga berujung pada keretakan rumah tangga, bahkan perceraian dengan alasan utama persoalan ekonomi. Saudara, Bapak Ibu saya akan menunjukkan beberapa fakta di sini. Ya, tapi kita bersyukur Bapak Ibu yang ikut dalam sesi webinar ini, Bapak Ibu memiliki keluarga yang harmonis. Ya, syukur, alhamdulillah Bapak Ibu bisa memiliki keluarga yang harmonis ya. Tetapi beberapa fakta ini mungkin akan mengejutkan buat kita. Nah, mengapa saya mengajak Bapak Ibu untuk berwebinar ini? Nah, salah satu alasannya ini, Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, saya coba survei ya fakta perceraian keluarga guru di Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Nah, artinya kita bersyukur sekali lagi kalau kita memiliki keluarga yang harmonis, Bapak Ibu, di saat sesi webinar saat ini. Tetapi ini adalah bentuk antisipasi kita, ya. Karena fakta menunjukkan dengan jelas. Saya kutip dari salah satu media Bernas 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu Pak Muhadjir Effendi sebagai Mendikbud, dia mengatakan bahwa angka perceraian tertinggi di Indonesia paling banyak pada
profesi sebagai seorang pengajar atau guru. Menurut Mendikbud, banyak guru yang gaya hidupnya berubah pasca mendapatkan sertifikasi. Bagi sebagian guru, tingginya tunjangan sertifikasi yang didapat membuat mereka jadi lebih konsumtif, alih-alih meningkatkan kinerjanya sebagai tenaga pendidik. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, next. Nah, saya kutip dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, ya. Fenomena maraknya guru ASN mengajukan gugatan cerai menunjukkan faktor meningkatnya gaji, honor atau tunjangan tak menjamin menurunkan angka perceraian. Nah, fenomena ini menunjukkan kesejahteraan meningkat jika secara mental tidak bisa mengelola dengan baik, maka justru akan berdampak negatif bagi bagi rumah tangga ASN atau pengajar tersebut. Jadi justru saat kesejahteraan meningkat, ya para guru, aparatur sipil negara itu terus diberikan pembinaan agar tetap berperilaku dan tidak terbawa pada gaya hidup yang berlebihan, yang akan menimbulkan dampak negatif bagi bangunan kehidupan rumah tangganya. Nah, sebaliknya bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang ikut webinar ini, yang sudah siap mental, mengelola secara baik, malah akan meningkatkan keharmonisan rumah tangganya. Selanjutnya. Nah, fakta yang ketiga yang terakhir adalah pengadilan agama, ya, di salah satu wilayah di Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa 80-90% ini data terbaru Bapak Ibu 26 Maret 2021, ya 1 bulan yang lalu, 80-90% profesi sebagai guru yang mengajukan gugatan perceraian, ya, di pengadilan agama. Nah, dari 3 fakta ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang mendorong saya untuk berbagi tentang hal ini siang hari ini. Ya, jadi sekali lagi kita akan lihat dari sisi ekonomi ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat dari sisi ekonomi. Ya, mungkin ada sisi-sisi yang lain ya, kan banyak sekali faktor perceraian. Tapi webinar hari ini akan membawa kita untuk antisipasi dari sisi ekonomi. Karena tidak dipungkiri dari sisi ekonomi itu seringkali memicu adanya problematika di dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya. Ya. Kapan uang dapat menjadi sumber persoalan dalam keluarga kita? Yang pertama, ya ketika kita mulai cinta uang. Ya, jadi kalau hidup kita itu memburu uang, ya, maka kita akan cenderung untuk menghalalkan segala cara, ya, dan kita menyimpang dari apa yang kita imani sebagai sebuah kebenaran sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka, ya, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang, maka kita cenderung tidak cinta Tuhan, Bapak Ibu, ya. Logika kita ini jadinya hanya fokus kepada uang dan uang sebagai sumber kebahagiaan. Padahal sumber kebahagiaan sejati adalah Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua, nah, saya ingin mengajak setiap kita, ya saya juga mencoba terus untuk bergumul tentang hal ini adalah jangan menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, kata cukup ini penting Bapak Ibu. Mengapa? Kalau kita melihat sekarang tren investasi ini marak sekali, ya, banyak sekali kasus-kasus penipuan investasi, ya, dan korbannya bukan hanya masyarakat menengah ke bawah, tapi justru masyarakat menengah ke atas dan masyarakat yang berpendidikan. Bahkan beberapa hari yang lalu, kalau Bapak Ibu coba menyikapi perkembangan media cetak ataupun elektronik kita, ada satu berita yang mengejutkan kita, ya, bagaimana ada orang yang tertipu dengan investasi online, begitu ya. Saya tidak tahu apa motivasi mereka, apakah mereka memang ingin berinvestasi, tetapi ada oknum yang menyalahgunakan, atau di satu sisi, ya, supaya saya lebih bertambah kaya, lebih bertambah banyak uang saya, sehingga tanpa sadar itu adalah sebuah trap atau jebakan, ya, tanpa mengecek apakah ini legal atau tidak, apakah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, sehingga itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk justru kita akan rugi, ya, akan kehilangan uang yang kita miliki. Nah, sehingga saya mau katakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kata cukup ini menolong kita untuk memiliki cara pandang yang benar dalam mengelola keuangan yang kita miliki, sehingga kita terhindar dari persoalan dalam keluarga kita, ya, persoalan ekonomi. Selanjutnya,
Nah, bagaimana kita punya cara pandang yang benar terhadap uang yang kita miliki? Yang pertama, ya, mari kita coba lihat uang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi cara pandang kita yang benar tentang uang itu apa sih sebenarnya? Ya, uang adalah memenuhi kebutuhan hidup kita sesuai dengan penghasilan yang kita terima, lalu kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu saja setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap Anda sebagai mahasiswa memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mahasiswa yang lain. Yang kedua adalah cara pandang yang benar terhadap uang adalah uang sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, jadi sarana untuk menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama atau orang lain. Jadi kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, maka kita bisa berbagi, Bapak Ibu. Ya, berbagi, baik itu mungkin Bapak Ibu yang Muslim, ya, di momentum Ramadan seperti ini, Bapak Ibu berbagi kepada sesama, misalnya menyiapkan takjil, begitu ya, atau Bapak Ibu memberikan zakat yang Bapak Ibu bagikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya, atau kepada Bapak Ibu yang lain yang juga berbagi kepada sesamanya dalam bentuk apapun. Ya, jadi sarana untuk menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama sesuai dengan penghasilan yang kita dapatkan. Selanjutnya, nah, mengapa perencanaan keuangan itu penting kita lakukan, Bapak Ibu ya? Jadi yang pertama, hanya melalui perencanaan keuangan yang benar dan sistematis, maka kita akan terlepas dari ilah atau jerat materialisme. Nah, jadi ini penting sekali. Kesadaran ini penting sekali, Bapak Ibu, karena kalau uang sudah mengontrol hidup kita, maka segala sesuatunya akan kita ukur dengan uang dan fokus hidup kita hanya bagaimana mencari uang. Ya. Sehingga kalau kita menjadi seorang guru, maka profesi kita sebagai seorang guru, ya, dengan 4 kompetensi yang kita miliki, tentu saja kalau kita mengajar dengan profesional, maka pendapatan yang kita dapatkan akan menyesuaikan dengan tingkat profesional yang kita miliki. Ya. Tetapi cara pandang ini akan berbeda ketika kita sudah memiliki sesuatu yang bersifat materialisme. Ya. Artinya pengen memenuhi segala kebutuhan dan keinginan-keinginan kita itu dengan segera. Nah, tapi dengan perencanaan keuangan yang benar, maka kita akan cermat di sini. Jadi tidak berhutang untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan-keinginan yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita. Tapi kita mencoba untuk berhutang karena kita tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Yang kedua, next, ya, dengan melakukan perencanaan keuangan secara benar, maka kita pun dapat menggunakan uang kita dengan benar. Jadi ini 2 alasan, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa penting sekali melakukan perencanaan keuangan di dalam hidup kita. Selanjutnya, nah, ya, saya akan tutup dengan manfaat praktik ini dari PK2I. Ya, nanti akan secara praktis nanti akan dijelaskan oleh Ibu Herna, rekan saya. Keluarga guru dapat merencanakan keuangan keluarga berdasarkan, ya, komposisi pengalokasian yang proporsional dalam persentase. Jadi PK2 ini akan memberikan Bapak Ibu persentase bagaimana mengalokasikan keuangan kita sesuai penghasilan yang diterima sebulannya. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan dana tabungan atau asuransi untuk berinvestasi. Jadi khususnya berinvestasi aktiva tetap secara bertahap, misalnya membeli tanah, membeli rumah, kendaraan, ya, atau digunakan untuk membuka usaha mandiri secara bertahap. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu dapat mempersiapkan masa depan pendidikan anak serta dana pensiun secara mandiri untuk jaminan hari tua. Nah, berkaitan dengan dana pensiun ini, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti satu sesi webinar yang diselenggarakan oleh kampus UPH dan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. Salah satu pembicara dari Kemenkeu ini mengatakan bahwa seringkali masyarakat kita ini terlambat dalam mempersiapkan dana pensiun. Nah, dana pensiun itu kapan dipersiapkan sebenarnya? Yaitu dipersiapkan pada waktu pertama kali kita bekerja seharusnya. Jadi, berapapun penghasilan yang kita miliki, kita mengalokasikan untuk dana pensiun. Yang besarnya itu seharusnya sekitar 20-30% dari total penghasilan kita. Nah, selama ini masyarakat kita itu mengalokasikannya relatif kecil, 5-10%. Ya. Tapi kalau lebih dari 10% itu lebih bagus untuk mempersiapkan dana pensiun kita di masa depan. Nah, itu adalah poin-poin penting dari perencanaan keuangan keluarga Indonesia yang saya bagikan ini. Nah, next,
slide selanjutnya. Nah, saya coba membawa Bapak Ibu dalam sebuah simulasi dan persentase, ya. Bagaimana setelah kita memiliki cara pandang yang benar tentang uang, lalu kita menggunakan uang kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan menyatakan kasih kita kepada sesama, sehingga kita selalu mengucap syukur dan cukup dengan apa yang kita miliki. Silakan di next saja. Nah, persentase ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu, ya. Misalnya pendapatan per bulan seorang guru nih, katakanlah 3 juta. Ya, mau 3 juta, mau 2 juta, mau 1 juta, alokasi persentasenya sama, ya. Biaya hidup 45%. Jadi ini catatannya jika Bapak Ibu mengambil utang, ya, saya tidak tahu mau beli motor misalnya, mau membeli keperluan yang lain misalnya peralatan rumah tangga, tapi dengan cara berhutang. Nah, cicilan hutang saya sarankan maksimal 20% dari total gaji Bapak Ibu atau penghasilan Bapak Ibu sebulan. Jadi jangan melampaui persentase 20%. Lalu untuk tabungan 15%. Kalau Bapak Ibu memang memiliki cicilan hutang sebesar 20%. Bapak Ibu masih bisa menabung dengan persentase 15%. Investasi 15%. Bisa dialokasikan ke nanti produk-produk investasi yang akan dijelaskan oleh Ibu Herna, ya. Selanjutnya, lalu untuk iuran sosial 2,5% dari total penghasilan kita. Dan yang terakhir adalah biaya lain-lain 2,5%, biaya yang tidak terduga sebagai alokasi dalam persentase kita. Nah, ini adalah bentuk simulasi PK2I jika di dalam keluarga itu memiliki 2 anak, tapi ada hutang di dalam keluarga itu. Maksimal 20%. Kalau Bapak Ibu lebih dari 20%, saya pikir perlu mengkaji kembali keuangannya. Jadi bagaimana merencanakan keuangan, coba direfleksikan kembali, supaya tidak melampaui 20% untuk membayar cicilan hutang. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, bagaimana dengan simulasi perencanaan keuangan keluarga 2 anak tanpa utang? Gitu ya. Ini akan menolong kita untuk memperbesar di aspek investasi dan tabungan kita. Ya. Biaya hidup bisa kita tingkatkan. Kalau yang memiliki hutang tadi 45%, tapi kalau tidak memiliki hutang kita bisa meningkatkan 5%. Jadi total 50% dari penghasilan yang kita miliki. Bapak Ibu bisa spend untuk tabungan 20%. Sebelumnya 15% karena memiliki hutang, tapi karena tidak memiliki hutang, Bapak Ibu bisa leluasa untuk menabung sampai 20%. Investasi sekitar 20%. Ya. Lalu iuran sosial yang sebelumnya adalah 2,5% bisa meningkat menjadi 5%, dan biaya tidak terduga bisa meningkat 5%. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita ingin mengelola keuangan kita dengan baik, maka faktor utama yang perlu kita pertimbangkan adalah utang, ya. Jadi bagaimana kita bisa menghindari utang seminimal mungkin, ya, dan untuk memperbesar tabungan atau investasi kita, sehingga kita bisa siap mempersiapkan masa depan keuangan kita dengan baik, ya. Oke, selanjutnya. Ya, saya pikir ini dari saya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari sisi konsep. Ya, nanti Bu Erna silakan men-sharingkan dan hal-hal yang aplikatif untuk diterapkan bagi Bapak Ibu peserta dari webinar ini. Silakan Ibu Erna. Saya kembalikan ke moderator. Masih mute kayaknya Bu Mondang. Ya, silakan Bu Erna. Ya, boleh saya langsung lanjutkan ya, mungkin Bapak Ibu. Boleh, silakan Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Mondang. Suara saya terdengar jelas, Ibu Mondang? Saya cek dulu. Ya, baik. Bapak Ibu, kemudian saudara-saudari ya, mungkin di sini ada rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya akan coba sharing dan mengaplikasikan bagaimana perencanaan keuangan keluarga tersebut ya, berdasarkan pengalaman dan bagaimana idealnya yang harus kita lakukan, dan mari kita bersama-sama mencoba untuk ke arah sana. Nah, di sini kita memang sampaikan itu adalah sebagai guru atau calon guru, tapi tidak menutup kemungkinan
audiens yang hadir di sini adalah mungkin ibu rumah tangga, kemudian pengamat pendidikan, ya, kemudian penggiat pendidikan, juga mungkin secara publik di luar area pendidikan. Nah, ini perencanaan keuangan keluarga ini bisa dipakai untuk siapa saja, ya. Oke, sekarang kita coba next. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Adit, ada simulasi bagaimana mengelola perencanaan keuangan. Jadi ada untuk kebutuhan harian, kemudian ada untuk investasi, ada juga untuk membayar cicilan hutang, ya, dan ada untuk dana sosial dan lain-lain. Nah, itu idealnya tadi apabila misalnya salary-nya adalah 3 juta. Tapi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari menyadari bahwa dengan salary segitu, ya, sepertinya kurang gitu ya. Karena kita biasanya kalau melakukan perencanaan keuangan, biasanya langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel berapa kira-kira pengeluaran 1 bulan yang harus dilakukan dalam sebuah rumah tangga. Nah, ketika kita melihat pengeluarannya begitu banyak, kemudian income-nya sepertinya kurang, gitu ya. Nah, tadi saya memang ada lihat beberapa di chat, memang harus cukupkan dengan apa yang ada. Kita harus bersyukur dan coba memaksimalkan rezeki yang sudah datang ke kita. Itu dimanfaatkan dengan baik. Itu benar sekali ya, itu juga baik sekali. Tapi ada kalanya ketika kita hidup di kota besar, ya, kebutuhan itu semakin tinggi. Ya, kemudian kebutuhan untuk anak belum, ya. Perkembangannya nanti bagaimana. Sedangkan banyak sekali target ke depan. Nah, ini ada beberapa tips ya, mungkin contoh tambahan pekerjaan yang bisa kita kerjakan, atau mungkin biasa kita sebut pekerjaan sampingan, apabila profesi kita sebagai guru. Kita tahu kalau guru itu dari pagi sampai sore udah capek ya, memberikan pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi kita juga perlu memikirkan dapur kita. Ada istilah seperti itu. Nah, contohnya antara lain, next, coba. Nah, walaupun gaji kita mungkin cukup, ya, tidak besar, kita harus tetap melakukan investasi. Nah, investasi yang tadi disampaikan oleh Pak Adit adalah baik juga itu investasi yang berkembang juga ya. Jadi kita bisa mencoba nih Bapak Ibu saudara-saudari itu lewat asuransi ya. Kemudian lewat saham, lewat obligasi atau kita membeli surat hutang sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian bisa juga investasi itu melalui logam mulia dan juga bisa nanti melalui waralaba atau membeli merek. Nah, investasi ini tentu tidak mungkin dalam 1 bulan, Bapak Ibu, itu langsung kita bisa dapatkan. Kita perlu juga mengukur. Misalnya untuk asuransi, kenapa saya sampaikan di sini, kebetulan saya sama Pak Adi punya pengalaman pernah menjadi agensi asuransi. Jadi asuransi itu ada bermacam-macam. Saya di sini tidak akan menyebut merek ya Bapak Ibu. Ada asuransi pendidikan, ada asuransi untuk hari tua, ada asuransi untuk kesehatan, gitu ya. Bahkan ada asuransi untuk ahli warisnya nanti, apabila nanti kita tutup usia. Apa sih yang diwariskan untuk anak kita, gitu. Nah, itu perlu kita pertimbangkan juga. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih asuransi yang mana yang sesuai dengan cara pandang Bapak Ibu, ya. Untuk yang Muslim itu biasanya ada juga asuransi syariah, itu udah mulai banyak sekali trennya ya. Mungkin kalau misalnya tidak nyaman dengan asuransi, Bapak Ibu bisa pilih investasi yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau pendidikan itu kita akan membayar sedikit demi sedikit, contoh asuransi pendidikan, yang nanti bisa dipakai ketika anak kita kuliah. Jadi tidak terlalu berat untuk mengumpulkan nilai tertentu, karena kita sudah menabung dari kita mulai bekerja, itu penting. Nah, itu kalau yang tentang asuransi. Kemudian yang tentang saham, Bapak Ibu. Mungkin buat sebagian orang, ya, atau yang hadir di sini, tidak terlalu nyaman dengan kata saham, ya. Tapi ada sebagian orang itu oke, gitu. Nah, tinggal tergantung sudut pandang kita. Nah, saham di sini yang saya sarankan adalah ketika Bapak Ibu mencoba, langkah pertama adalah mencari sekuritasnya yang baik, yang dimana Bapak Ibu bisa mendapatkan info tentang produk saham yang bisa dibeli. Selain itu Bapak Ibu mencoba untuk ikut pembelajaran saham lewat bursa efek, itu apalagi masa pandemi itu ada secara online, ya.
kemudian nanti Bapak Ibu baru mulai berinvestasi. Nah, untuk saat ini, investasi saham itu bisa dari angka yang kecil. Untuk kelas mahasiswa, itu yang saya tahu, kalau belum ada perubahan, bisa di angka 200.000. Itu bisa belajar. Kemudian bisa ditambahkan lagi 1 juta dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara bermain saham yang baik? Saham itu adalah ketika kita menginvestasikan dana kita ke sebuah perusahaan, ya, melalui satu lembaga yang jelas, yang diakui oleh pemerintah. Nah, di sini saya sarankan untuk tidak trading ya, trading beli pagi, kemudian sore menjual. Tapi bagaimana kita mengamati pertumbuhan sebuah perusahaan, misalnya kita beli di Januari, terus kemudian kita menilai, oh perusahaan ini baik, kita mencoba mungkin untuk jangka waktu lebih panjang, bisa 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Karena banyak yang investasi ke perusahaan tersebut, otomatis perusahaan tersebut lebih bebas mengelola dana dan mengembangkannya ke produk-produk mereka, dan perusahaan tersebut membagi keuntungan ke Bapak Ibu. Sehingga di waktu tertentu nilai yang awalnya mungkin Rp100 bisa bertambah menjadi 200. Nah, jadi ada selisih itu yang menjadi margin, menjadi keuntungan buat Bapak Ibu. Hal serupa juga dengan obligasi, misalnya kita membeli surat hutang, misalnya punya produk perusahaan apa, nah itu kita memberikan dana kita, kemudian perusahaan tersebut juga mengelolanya, dan di waktu tertentu mereka akan membagikannya, kurang lebih seperti itu. Nah ini Bapak Ibu tinggal pilih. Nah kalau logam mulia nih paling banyak ya, mungkin Bapak Ibu udah sangat kenal, tinggal pergi ke toko penggadaian, itu ada logam mulia yang sekarang ini lagi ngetrend, dari yang kecil ya sampai yang paling besar. Itu juga sangat baik karena pertumbuhan emas itu naik turun ya. Itu boleh dicoba. Yang biasa kita sebut ada perusahaan-perusahaannya. Nah, itu tinggal dilihat saja. Nah, untuk waralaba Bapak Ibu, untuk ini adalah produk yang sudah sangat menjamur. Jadi banyak sekali ya, mulai dari makanan, kemudian mungkin pakaian dan lain sebagainya, dari yang harganya 1 juta atau 500.000 terkecil, bahkan sampai yang puluhan juta itu ada. Nah, kita tinggal melihat, mengamati yang cocok di daerah saya yang seperti apa, yang sanggup saya kerjakan seperti apa. Kemudian investasi dana saya sanggupnya di bagian yang mana. Nah, itu bisa untuk menambah. Kenapa di sini saya rekomendasikan waralaba? Karena kita bisa saja tidak terlalu mengawasi, kita mempercayakan, Bapak Ibu juga bisa fokus untuk mengajar, untuk teaching dan mengembangkan kegiatan yang lainnya. Kemudian nanti di masa tertentu, itu akan ada bagi hasil. Nah, ada waralaba yang mungkin menjebak ya, seperti dalam arti, di iklannya bagus, tapi begitu saya beli, kok ternyata tidak menghasilkan. Nah, itu banyak faktor Bapak Ibu. Mungkin misalnya produknya tidak cocok di daerah Bapak Ibu, ya, tidak dikenal dengan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih. Nah, contoh pekerjaan yang lain yang bisa kita lakukan sebagai sampingan, next, kita bisa menjadi wirausahawan ya. Boleh mencoba UMKM. Bapak Ibu punya skill apa nih? Misalnya memasak, ya itu boleh mencoba ke arah sana. Atau skill lainnya, misalnya Bapak Ibu mau hidroponik gitu ya, atau lain sebagainya. Karena pasti ada skill tambahan selain kita bergerak di dunia pendidikan yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari di bangku sekolah, itu bisa dikembangkan. Atau mungkin ada usaha turunan nih dari keluarga yang bisa kita kembangkan bersama. Itu juga boleh untuk menjadi tambahan buat kita semua. Next. Nah, ini salah satu contoh yang paling mungkin dilakukan mungkin di daerah ya, beternak atau berkebun kalau Bapak Ibu mempunyai lahan yang besar, yang luas gitu ya, dan punya keahlian di bidang tersebut, itu sangat baik untuk dikembangkan. Next. Nah, ini yang paling sering dilakukan di kota-kota besar. Karena biasanya pembelajaran di sekolah itu nggak cukup. Banyak anak-anak yang membutuhkan les tambahan, bimbel ya. Bapak Ibu bisa setelah pulang sekolah itu bisa menjadi guru les privat, ya, bisa lakukan secara online atau onsite. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi pengajar di sebuah lembaga pendidikan di luar sekolah, ya, jadi yang informal, itu juga bisa membantu. Oke, next. Nah, buat Bapak Ibu mungkin suka menulis, ya, bisa membuat tulisan yang bisa dipublish dalam bentuk buku, bisa dipublish di dalam bentuk online,
bisa menjadi wartawan secara freelance, dan itu bisa juga memasukkan ke dalam jurnal-jurnal internasional. Nah, biasanya ada lembaga sekolah tertentu atau mungkin dari pemerintahan itu memberikan apresiasi gitu ya, memberikan tambahan juga seperti itu. Nah, ini bisa dikembangkan juga sebagai salah satu tambahan apabila kebutuhan atau income utama kita juga belum mampu mencukupi kebutuhan kita. Oke, next. Nah, ini ada beberapa lagi yang lain Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang mungkin mahasiswa paling suka nih jadi YouTuber ya. Mereka menjadi endorse sebuah produk, kemudian mereka masukkan ke dalam dunia sosmed mereka. Nah, ini juga bisa menjadi tambahan income secara digital. Nah, biasanya mungkin Bapak Ibu yang lebih dulu lahir ya, belum tentu mengenal ini, tapi apa salahnya kita mencoba. Kita jangan mau kalah juga dengan generasi muda, ini juga bisa. Kemudian ada juga job freelance ya, yang dilakukan bisa secara online. Ini bisa disesuaikan juga dengan keahlian Bapak Ibu. Misalnya untuk telemarketing apa, sebuah produk, mungkin agensi properti. Nah, biasanya tuh lagi rame nih perumahan subsidi yang ditawarkan pemerintah. Nah, banyak juga itu penawaran siapa yang mau untuk menjadi agensi properti. Di situ pasti ada tambahannya juga Bapak Ibu ya. Dan ini bisa membantu untuk membantu keuangan keluarga kita. Kemudian ini bisa juga nih Bapak Ibu tidak perlu punya modal yang besar ya. Kita bisa ngedrop barang-barang yang ada secara online, kemudian nanti udah dioper lagi ke tempat yang lain. Jadi mungkin kita bisa melakukannya dengan sistem PO, bisa menjadi reseller. Misalnya produk A, kemudian yang membeli si B. Nah, kita ada di tengah-tengahnya, di antaranya. Jadi kita hanya mengambil selisih margin yang ditawarkan dari penjual, kemudian diberikan kepada pembeli. Nah, ini juga bisa untuk menjadi tambahan bagi kita untuk memperbaiki mungkin perencanaan keuangan keluarga kita yang mungkin selama ini masih kurang maksimal. Nah, kegiatan selanjutnya ada trading ya. Trading ini adalah penjualan. Misalnya nih, di desa paling banyak apa ya penghasilan dari berkebunnya, kemudian bisa dikembangkan dibawa ke kota. Kita menemukan mungkin pembelinya siapa nih gitu ya. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli. Nah, ini juga sangat baik kalau memang kita memiliki potensi ke arah sana gitu ya. Kita bisa kembangkan itu. Kemudian yang terakhir itu yang paling mudah untuk dilakukan adalah online shop. Jadi Bapak Ibu udah banyak banget marketplace yang secara online, Bapak Ibu bisa daftar, jadi tidak hanya sebagai pembeli saja, itu sudah ada account yang Bapak Ibu bisa isi, kemudian dari online shop itu ada juga yang menawarkan untuk menjadi resellernya mereka. Jadi nanti sudah didesain produknya, sudah ada harga-harga yang ditetapkan, hanya tinggal menambah nama tokonya. Dan ini Bapak Ibu bisa kerjakan juga di luar waktu kita sebagai pengajar. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini adalah satu poin penting Bapak Ibu yang ingin saya bagikan. Bagaimana sih caranya supaya kita tetap konsisten menjalankan pekerjaan utama kita? Ya, pekerjaan utama di sini adalah sebagai pengajar, mungkin penggiat pendidikan, ibu rumah tangga, kemudian mahasiswa, supaya kita benar-benar totalitas gitu ya, dan itu tidak mempengaruhi KPI kita, tidak mempengaruhi kinerja kita, dan kita bisa mengembangkan potensi lain gitu ya. Ketika kita mengembangkan potensi lain, kita juga mengembangkan kompetensi kepribadian kita sebagai pengajar. Karena tadi disampaikan di awal, ada kompetensi kepribadian, pedagogik, ya, sosial, kemudian profesi. Nah, kepribadian ini juga perlu dikembangkan. Kenapa? Karena kita harus menjadi guru yang berintegritas, menjadi guru atau pendidik yang benar-benar totalitas, mengabdi untuk anak didik kita, memberikan yang terbaik, tanpa itu terganggu dengan permasalahan kita. Nah, di sini karena kita bahas tentang ekonomi, kita fokusnya tadi tentang keuangan, ya. Nah, yang pertama adalah itu kita harus komitmen. Komitmen itu ada keyakinan, ada perjanjian di dalam diri kita bahwa kita akan melakukan dengan maksimal. Kita berusaha untuk memenuhi apa aja nih poin dari KPI tersebut. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, kita harus memahami kompetensi di dalam diri kita. Dan kita harus mengejar itu dan berusaha untuk menjadi teladan. Ya.
Kalau kita tidak kenal diri kita, kemampuan kita, bagaimana kita untuk bisa mengembangkannya lebih lagi. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa mungkin pendapatan utama itu memang kurang. Misalnya pendapatan istri dan suami udah digabung, ternyata masih kurang, kebutuhan masih banyak, ya. Nah, caranya adalah mengurangi kebutuhan yang tidak penting. Dan ternyata setelah dikurangi masih kurang lagi, berarti kita harus mencoba mencari tambahan yang lain. Dan kita harus punya mindset bahwa memang benar uang adalah bukan segalanya. Ada cara-cara terbaik. Dan kita perlu mentor. Nih, Bapak Ibu boleh cari mentor itu kakak atau keluarga, atau mungkin nanti kalau kita sebagai pendidik mungkin dari kepala sekolah gitu ya. Boleh dari guru ngaji, atau mungkin dari komunitas, gereja, kalau yang Kristiani gitu ya. Kita harus menjadi anak atau menjadi pribadi atau menjadi guru yang siap untuk dibentuk, ya, mau diberikan arahan. Itu poin yang paling penting. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus bisa menemukan ide sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai itu mengganggu pekerjaan utama kita. Baru yang berikutnya adalah yang kelima, lakukan pekerjaan tambahan di luar jam kantor. Nah, ini poin penting Bapak Ibu, jangan sampai kita fokus jadi dua hal, kita mengutamakan pekerjaan tambahan, dan kita lupa menjadi melakukan pekerjaan utama kita sebagai pengajar. Dan yang terakhir adalah kita harus melibatkan Tuhan, kita terus berdoa, dan percaya bahwa semuanya itu akan dicukupkan. Oke, Bapak Ibu, sepertinya jaringan saya agak error. Sebentar ya, saya coba lihat dulu. Suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Halo? Jelas Ibu. Jelas ya? Oke. Ini Bapak Ibu ada salah satu contoh aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu punya handphone Android biasanya. Kita coba next. Kalau Bapak Ibu buka di Play Store, itu ada banyak sekali contoh aplikasi yang bisa di-download ya. Jadi ada salah satunya itu adalah catatan keuangan ya. Ini aplikasinya yang coba saya bagikan bersama Pak Adit, dan kita sudah mencoba ya. Ada catatan keuangan. Nah, ketika Bapak Ibu download, itu nanti pasti akan pertama kali adalah mendaftar. Nah, di dalamnya itu ada nanti pemasukan dan pengeluaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba juga teman-teman mahasiswa, coba mulai tertib mencatat. Nah, kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya nyatatnya pakai kertas dan lain sebagainya. Tapi karena ini udah zamannya digital, jadi sudah ada di aplikasi yang bisa di-download secara gratis. Nah, itu mulai dicatat nih pendapatan gaji kita berapa, mungkin ada bonus, mungkin ada nilai investasi. Nah, kemudian pengeluaran tiap hari rutinnya ada berapa nih Bapak Ibu bisa masukkan. Itu sebagai contoh nih misalnya tahun 2019 ya, itu ada pengeluaran tuh misalnya 78 ribu, kemudian yang hijau-hijau itu biasanya dia income, pemasukan gitu ya. Kemudian ada lagi itu pengeluarannya 45.000 ya Bapak Ibu ya, saldo di atasnya itu. Nah, kemudian ada transport, kemudian ada isi pulsa refill. Nah, itu dia biasanya terdata otomatis di dalam sistem. Kemudian ini nanti bisa di-download dalam bentuk Excel, ada juga bisa di-convert ke PDF, kemudian bisa kita simpan di email gitu. Jadi kita bisa rekap dana bulanan. Nah, ada di aplikasi itu biasanya kalau pengeluaran nanti dia ada warna hitam atau misalnya warna merah gitu ya. Nanti
otomatis dari sistem itu pendapatan mengurangi pengeluaran. Itu sangat membantu sekali dan kita mencoba pakai persentase yang disampaikan Pak Adit tadi. Pengeluaran kita tidak boleh lebih dari 45% sampai 50% ya kalau kita tidak memiliki catatan hutang gitu. Kemudian untuk investasi harus ada berapa, dana sosial dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti mencobanya karena nanti PPT ini akan kita bagikan. Silahkan di-download. Kemudian ada lagi nih selain catatan keuangan, coba next. Nah, ini aplikasi yang lain kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Nanti ada per tanggalnya, mungkin terlalu kecil, tidak terlalu terlihat. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian ada pengeluarannya, membeli apa gitu ya. Kemudian nanti pemasukannya dapat dari mana aja. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Sampai nanti investasi, misalnya Bapak Ibu mulai investasi, misalnya asuransi kah, saham kah, atau mungkin membeli dalam bentuk tanah gitu ya, mungkin beli tanahnya secara KPR atau membeli rumah secara KPR, boleh juga dimasukkan seperti itu. Walaupun duit kita berkurang membayar rumah, tapi kita punya aset. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu bisa direkap, dicatat secara online. Ini sangat membantu kita memiliki planning yang baik tentang keuangan kita. Oke, next. Nah, ini juga jenis aplikasi yang lain. Bapak Ibu juga bisa buka ya financial calculator ini untuk menghitung kira-kira hampir sama fungsinya. Itu nanti mesti dicoba sih. Kalau nggak mencoba nanti akan sulit. Dan itu sangat mudah sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Disesuaikan saja. Nah, untuk teman-teman mahasiswa juga mulai mencatat menggunakan aplikasi ini. Saya menyarankan itu sangat baik dilakukan. Misalnya orang tua kirim uang berapa nih, untuk beli makanan berapa, untuk beli pulsa berapa, untuk beli kebutuhan harian berapa, itu boleh disesuaikan sekali. Supaya nanti mulai bisa memanage dari dana yang terkecil sampai nanti sudah besar, kemudian berkeluarga itu akan lebih terlatih. Oke, next. Ya, itu sekian dari saya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu dari materi yang akan kami bagikan. Saya kembalikan ke Pak Adit, mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Erna. Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita menyelesaikan presentasi kita, saya mau berpantun dulu ya, supaya kita agak rileks sedikit. Burung tekukur hinggap di pohon kelapa, memandang senja penuh pesona. Sungguh bersyukur dalam segala suasana, karena Allah selalu beserta kita. Ya, biji selasih manis rasanya. Belinya di pasar Kelapa 2. Sekian presentasi dari saya, PK2I Sulawesi Citu, keuangan Anda. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.